Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, di malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun secara virtual ya. Insya Allah besok bisa langsung secara offline ya di Kopdar. Nah, di sini ada kan yang sudah ikut, sudah daftar ya. Nah, nanti akan saya informasikan di akhir acara ada sisa kuota berapa ya, karena ini kuotanya dibatasi hanya 40 orang saja ya. Jadi pastikan yang mau ikut Kopdar pertemuan offline langsung bersama saya dan Mbak Hesti ya untuk belajar prakteknya langsung, dan nanti di sana juga saya akan sharing strategi. Jadi bukan hanya membahas hal teknis saja, insya Allah akan membahas strategi juga besok ya. Oke, jadi pastikan hadir sampai di akhir. Oke, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini adalah Zoom kedua, dan kita akan membahas terkait mindset dan fundamental Meta Ads for Umroh. Ya, Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Pastikan nanti disampaikan ya, agar tidak lupa ya. Kalau nunggu Zoom ketiga takutnya lupa ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu ya, apalagi tadi ada yang baru hadir ya di Zoom kedua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Isnain Tami, biasanya disapa atau dipanggil dengan panggilan Isnain, Mas Isnain ataupun Kang Isnain, bebas. Saya domisili dari Riau. Maaf, saya asalnya dari Riau, berdomisili saat ini di Bogor. Alhamdulillah saya sudah menikah dan punya dua orang anak ya, sudah punya dua orang anak. Dan juga alhamdulillah saya di sini juga diamanahi sebagai owner dan juga co-founder dari PT Mentoring Umroh dan Haji. Jadi alhamdulillah kita sudah PT ya. Nah, di sini kita sebagai platform edukasi nomor satu di Indonesia. Jadi kita memberikan edukasi ke banyak pihak. Yang pertama ke jamaah, kita punya edukasi persiapan umroh. Ada juga untuk keagenan, kita punya edukasi keagenan produk haji dan umroh. Dan selanjutnya ada juga spesialisnya kita. Memang kita di sini apa ya? Kita memang praktisi digital marketing, baik itu untuk produk harga ratusan ribu, puluhan ribu, maaf, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Nah, itu kita sudah pasarkan semuanya dengan digital marketing ya. Dan juga kita memberi edukasi tour leader dan mutawif. Alhamdulillah juga sudah sertifikasi. Dan terakhir kita edukasi digital marketing B2B, yaitu untuk corporate-nya. Jadi sekarang sudah ada beberapa perusahaan travel yang kita coaching untuk menjalankan pemasaran secara digital, ya. Dan ini lumayan brand-brandnya sudah besar-besar ya. Oke, itu sedikit perkenalan ya, biar makin enak. Oh iya, ini foto saya ya, Bapak Ibu, ketika berada di Meta Indonesia. Jadi sempat dapat undangan ke sana, jadi saya foto dikit gitu ya, karena memang saya banyak berkecimpung di dunia ini ya, Meta Ads, digital marketing, funneling. Jadi ya inilah apa namanya keseharian saya sebenarnya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Topik pembahasan kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana efektivitas digital marketing dan juga funneling ya untuk bisnis umroh dan haji. Yang kedua, kita akan membahas ataupun saya akan menyampaikan instruksi klaim bonus Meta Ads dan juga strategi SEO. Ya, ini yang saya sebutkan di Zoom pertama kemarin, bahwasannya di Zoom kedua kita akan ada pembagian bonus spesial, yaitu tutorial lengkap Meta Ads ya, dari pembuatan akun Facebook personal, business manager, fanspage, dan seterusnya sampai beriklan. Ya, itu bisa Bapak Ibu akses nantinya agar bisa praktek ya. Penting sekali jadinya untuk Bapak Ibu klaim, karena biar bisa praktek ya, karena prakteknya itu lebih enak pakai video tutorial. Jadi Bapak Ibu bisa dilambat-lambatin, bisa diulang-ulang, dibandingkan kalau Zoom kan videonya 2 jam. Nah, itu Bapak Ibu harus siap kuota banyak gitu ya. Kalau video tutorial ini itu saya buat videonya berapa menit gitu ya. 6 menit, 7 menit, 10 menit. Jadi Bapak Ibu nontonnya juga per bagian gitu ya. Jadi pastikan di klaim bonusnya, karena ini walaupun gratis tapi insya Allah bisa dipraktekkan gitu ya. Khususnya bagi Bapak Ibu yang nggak bisa hadir Kopdar besok ya, seperti itu. Dan juga bagi yang ingin strategi secara gratisan itu juga ada, yaitu SEO ya. Silakan nanti
juga diklaim. Jadi langsung dapat 2 bonus ini. Pastikan hadir juga sampai akhir ya, karena itu sebagai salah satu syaratnya. Yang belum follow Instagramnya, nanti saya tampilkan Instagramnya, silahkan di-follow, karena itu juga salah satu syaratnya. Dan yang ketiga, nanti saya akan memperkenalkan dulu Meta Ads ya. Mungkin di sini ada yang baru dengar ya dengan Meta Ads itu apa. Nanti saya sampaikan dulu definisinya seperti apa, proses kerjanya seperti apa, kenapa harus pakai Meta Ads, nanti kita akan bahas. Selanjutnya kita membahas mindset ataupun pola pikir advertiser sukses. Nah, bagaimana mindset atau pola pikir yang harus dimiliki kalau misalnya kita ingin menjadi advertiser yang sukses ya, atau kita ingin iklan kita itu bagus ataupun proses kita beriklan itu lancar. Nah, bagaimana pola pikirnya ya? Karena pola pikir ini mempengaruhi nantinya Bapak Ibu bertindak gitu ya. Nah, tindakan Bapak Ibu yang mempengaruhi hasil sukses atau enggaknya. Dan yang kelima, kita akan bahas komponen Meta Ads ya. Dan juga nanti saya akan menjelaskan dengan pendekatan analogi yang sederhana. Jadi yang awam sekalipun, yang belum pernah menggunakan Meta Ads sekalipun, insya Allah bisa paham ya. Nah, di sini juga saya akan membahas nanti apa namanya, struktur Meta Ads dan juga objektif dalam campaign. Jadi Bapak Ibu nanti harapannya setelah mengikuti pembahasan kita malam hari ini, bisa langsung mempersiapkan komponen-komponen Meta Ads-nya ya. Khususnya ini ada di bonusnya ya, bonus Meta Ads ya. Jadi pastikan diklaim karena nanti prakteknya dengan bonus itu gitu ya. Ini saya menyampaikan pengantarnya dulu di sini, dan prakteknya nanti menggunakan bonus yang Bapak Ibu bisa klaim di akhir acara atau di akhir Zoom. Nah, seperti itu ya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Nah, saya mulai dari tadi ya, pembahasan pertama tadi efektivitas Meta Ads untuk bisnis umroh dan haji ya. Bagaimana seberapa efektif sih penggunaan Meta Ads itu untuk bisnis umroh dan haji? Nah, ini saya akan langsung membahas dari apa namanya, pengalaman ya. Jadi bukan hanya teori. Jadi ini pengalaman kami. Jadi di awal-awal kami muncul ya, Bapak Ibu, nama brand kami ini adalah Makkah Trip. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini dashboard iklan saya dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September. Jadi 2 bulan, tepat 2 bulan ya. Di sini kita bisa dilihat yang saya kotakin warna merah. Dalam 2 bulan kami beriklan sebanyak 57 jutaan ya, 57 juta 500 ribuan. Nah, dari budget iklan tersebut, ini selama 2 bulan ya, Bapak Ibu ya, bukan ini kalkulasi lah intinya ya. Kalkulasi selama 2 bulan kita mengeluarkan budget iklan sebanyak 57 juta ya. Dan mendapatkan database sebanyak 18.000 database ya yang masuk ke WhatsApp, ke email dan sebagainya ya. Lebih kurang 18.000 database. Nah, di sini Bapak Ibu kami pada saat itu brand baru Bapak Ibu ya. Tadi saya sebut namanya awalnya Makkah Trip ya. Sebelum berubah menjadi sekarang namanya Mentoring Umroh. Dulunya namanya Makkah Trip. Nah, usia kita pada saat itu lebih kurang masih 2 bulan saja dan sudah punya member sebanyak 1.400 member se-Indonesia. Nah, berarti per 1 bulannya bisa mendapatkan 700 member dalam 1 bulan. Dan ini 1.400 member ini Bapak Ibu itu member berbayar, bukan member gratisan. Kalau member gratisan mungkin masuk akal gitu ya atau mudah gitu ya. Nah, ini adalah member berbayar ya, member berbayar yang mana itu pada saat itu kita fokusnya adalah untuk jamaah. Jadi belum ada edukasi untuk agen. Ya masih edukasi untuk jamaah. Nah, dari biaya iklan yang hanya 57 juta itu, kita mendapatkan omset sebesar 4,4 miliar ya. Dan ini terus bertambah Bapak Ibu ya. Sampai saat ini sudah 21 miliar ya. 21 miliar itu dalam 6 bulan. Jadi apa namanya? Dari awal sampai sekarang berarti sudah 21 miliar ya. Maksudnya dari semenjak kita rebranding jadi mentoring umroh ya. Dulunya ini masih Makkah Trip, kita 2 bulan aja dapat segini. Bagaimana bisa? Nah, itulah yang akan nanti kita bahas sampai di Zoom ketiga ya. Kita di sini memang menggunakan strategi yang berbeda dari kebanyakan. Nah, seperti apa strateginya? Nanti akan saya sharingkan ya. Yang di Kopdar nanti itu lebih beruntung lagi, nanti saya akan sharing ini ya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang apa namanya, yang ingin dapatkan lebih lebih jelas strateginya nanti hadir di Kopdar ya.
Oke, ini sedikit ya efektivitasnya. Nah, dengan menggunakan Meta Ads kita bisa menghadirkan 1.000 orang lebih setiap minggunya melalui Zoom. Nah, ini ada screenshotannya. Jadi yang hadir itu sampai mentok 1.000 ya, karena Zoom-nya itu maksimal dia 1.000 ya atau 1K. Nah, ini jadi mentoknya segitu sampai kita pada saat itu kita menggunakan YouTube. Jadi kita sinkronkan webinarnya, live-nya ke YouTube gitu. Jadi yang nggak kebagian seat di Zoom itu bisa menonton Zoom-nya atau menonton live-nya menggunakan YouTube ya saat itu. Nah, ini rutin Bapak Ibu ya, bukan 2 minggu sekali, sebulan sekali, tapi setiap minggu ya, setiap hari Jumat malam ya, ini rutin kita lakukan. Nah, dari Zoom yang rutin itu kita mendapatkan juga selain member ya, tadi ada 1.400 member komunitas berbayar. Selain itu kita juga mendapatkan 132 packs jamaah umroh hanya dalam 2 minggu saja ya, dan ini tanpa agent karena saat itu kita belum mempunyai agent ya. Ini kita baru fokus ke agenan ketika rebranding menjadi Makahtri, maaf, jadi mentoring umroh. Dulu namanya masih Makahtri, kita belum mengurusin atau belum mempunyai agent ya. Nah, ini 3 bus jamaah umroh ini itu hanya dalam 2 minggu, dan ini pun itu tanpa budget iklan Bapak Ibu ya. Kenapa bisa tanpa budget iklan? Nah, itu yang nanti kita akan bagikan strateginya ya. Oke. Nah, ini dia jamaahnya ya. Ini ketika berada di Madinah, kita menggunakan travel ya Bapak Ibu, bukan tanpa travel. Ini menggunakan travel PPIU resmi ya. Jadi pemberangkatannya insya Allah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bahkan dihadiri langsung manasik umrohnya oleh Kemenak ya. Ini saya ya, ini yang jilbab merah owner dari travelnya namanya Najma. Ini ada Kang Ali dan ini dari Kemenaknya. Jadi alhamdulillah bisa dihadiri langsung oleh Kemenak karena beliau menyampaikan sangat jarang sekali beliau mau menghadiri acara-acara manasik-manasik yang diadakan travel gitu ya. Jadi ini sebuah kehormatan, hal yang patut kami syukuri lah. Beliau mau hadir ya di manasik umroh kami. Nah, itu ya sedikit penjelasan tentang efektivitas dari Meta Ads ya, bagaimana kita bisa brand baru 2 bulan bisa mencapai pencapaian seperti itu. Salah satunya adalah dengan selain izin dari Allah ya, juga dengan penggunaan atau memaksimalkan dengan digital marketing dan juga funneling ya. Jadi kita memang menggunakan cara yang tidak biasa ya. Nah, ini saya sedikit ada quotes ya. Ini dari Albert Einstein ya, saya mengutip dari apa namanya ya, quote beliau ya. Adalah sebuah kebodohan jika kita melakukan hal yang sama berulang kali dan menunggu sesuatu yang berbeda. Nah, jadi memang kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka prosesnya pun harus berbeda. Jangan melakukan hal yang sama yang rata-rata saja. Maka hasilnya nanti pun akan sama dan akan rata-rata. Jadi lakukanlah dengan cara yang berbeda ya, seperti itu. Nah, ini dia ya yang ditunggu-tunggu. Silakan Bapak Ibu yang mau praktek langsung ya. Ini ada bonus yang bisa Bapak Ibu klaim, yaitu langsung mendapatkan 2 bonus gratis ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah panduan iklan Meta Ads ya. Ini gratis. Ini kalau misalnya dirupiahkan segitu ya. Jadi ini saya kasih gratis. Yang kedua, panduan strategi SEO ataupun Search Engine Optimization ya. Dan ini juga gratis, silakan diklaim. Caranya adalah Bapak Ibu pastikan hadir sampai akhir Zoom. Yang kedua, share 2 foto. Foto yang pertama, foto Zoom ini, ya silakan screenshot saja kalau yang menggunakan HP, atau yang menggunakan laptop silakan selfie saja. Nah, foto selfie atau foto screenshot Zoom-nya itu nanti disimpan dulu. Yang kedua, foto screenshot grupnya. Bapak Ibu di sini grup 20 atau 21, 20 ya mungkin ya. Nah, itu grupnya di screenshot juga. Nanti kedua foto ini diposting ke Instagramnya masing-masing dan di tag mentoring umroh dan juga saya, Isnin Tami. Nah, menggunakan caption ya, captionnya ini nanti kita akan bagikan di grup ya. Yang ini yang alhamdulillah lagi belajar jualan paketan umroh bersama mentoring umroh.com. Nanti ini kata-katanya kita copy pastekan ke grup, Bapak Ibu tinggal copy paste aja dan share di Instagram ya. Nanti kita akan tahu nih siapa yang sudah melakukan ini ya. Silakan nanti setelah melakukan ini cek grupnya masing-masing, di situ ada panduan untuk mendapatkan bonusnya. Chat ke Teh Hesti gitu ya, bukan ke saya chatnya, ke Teh Hesti. Ya, kalau ke saya mohon maaf
mohon maaf kalau ke saya nggak balas ya, karena akan banyak sekali chatnya nanti kalau ke saya ya. Ke Teh Hesti, nanti silakan klaim bonusnya ke Teh Hesti, nanti akan diberi instruksi cara klaim bonusnya di grup. Ya, ini gratis, silakan diklaim, khususnya yang nggak bisa hadir kopdar. Oke, seperti dia. Ini nanti kalau misalnya di akhir ada yang lupa caranya, nanti saya akan pertunjukkan lagi. Silakan kalau mau difoto, boleh difoto ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya mau mulai dari prinsip utama beriklan ya, Bapak Ibu. Baik itu iklannya di Facebook atau di Meta Ads, di Google Ads, di TikTok Ads, atau mungkin iklan secara yang lainnya gitu ya. Prinsipnya sama ya. Jadi prinsip iklan itu Bapak Ibu adalah mempertemukan konten yang menarik kepada audiens yang tepat ya. Kontennya sudah menarik tapi audiensnya salah pun itu tidak benar. Jadi harus kedua-duanya benar atau kedua-duanya sesuai ya. Kontennya misalnya sudah menarik, desainnya sudah bagus gitu ya, visualnya bagus, copywritingnya bagus, tapi audiensnya salah. Itu pun belum sesuai, itu pun salah gitu ya. Misalnya nih kontennya adalah menggambarkan bagaimana orang jadi kebayang ya, tervisualisasi bagaimana umroh yang mewah, umroh yang nyaman, tergambar semuanya. Tapi audiensnya adalah orang yang belum pernah umroh. Nah, itu mereka akan merasa kejauhan gitu ya. Mereka targetnya adalah yang penting umroh dulu gitu ya. Mereka belum memikirkan wah umroh harus mewah, umroh harus nyaman. Mereka targetnya adalah saya ingin umroh seperti itu. Jadi kontennya tidak relevan dengan audiens yang kita bidik atau kita sasar. Makanya keduanya harus sesuai. Makanya saya sering bilang ya iklan yang winning itu adalah iklan yang konten market fit. Artinya antara konten dengan market itu fit atau berjodoh gitu ya. Kalau kontennya sama marketnya tidak fit atau tidak berjodoh, maka itu tidak akan menemukan iklan winning gitu ya. Artinya salah sasaran kayak gitu ya. Nah, jadi ini prinsip yang harus kita ambil ya, harus kita ketahui ya, agar iklan kita nanti bisa lebih mudah untuk mencapai winning ataupun menghasilkan. Oke, selanjutnya saya akan perkenalkan dulu Meta Ads ini khususnya bagi Bapak Ibu yang baru sekali mempelajari ataupun mendengar Meta Ads ya. Apa itu Meta Ads? Nah, jadi Meta Ads itu adalah layanan iklan berbayar yang memungkinkan pengiklan ya, kita sebagai pengiklan untuk menampilkan iklan kita di berbagai platform Meta, termasuk Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp ya. Juga sebenarnya di aplikasi-aplikasi gratisan ya, misalnya Bapak Ibu download aplikasi gratisan di Play Store gitu ya, itu pasti ada iklannya kan. Nah, iklan itu salah satu sumbernya dari sini Bapak Ibu, dari Meta Ads itu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu di sini yang sudah pernah ngiklan di Instagram gitu ya, nah coba beralih sekarang pakai Meta Ads karena ketika Bapak Ibu ngiklan di Instagram ya tayangnya hanya di Instagram gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ngiklannya di Facebook atau di Meta Ads, nanti Instagramnya ngikut ya. Instagram juga akan tetap tayang gitu ya. Meskipun Bapak Ibu tidak punya akun Instagram, nanti dia akan tayang di Instagram dengan menggunakan akun dummy. Ya, goalnya adalah iklan Bapak Ibu dilihat gitu ya oleh pengguna platform-platform tersebut. Artinya lebih banyak lagi yang melihat iklan Bapak Ibu kalau ngiklannya di Meta Ads. Tidak hanya pengguna Facebook yang melihat, tapi juga pengguna Instagram, Messenger, terus aplikasi-aplikasi gratisan tadi itu juga bisa melihat iklan Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu ya sedikit perkenalan dulu untuk Meta Ads biar Bapak Ibu tahu nih yang kita bicarakan itu Meta Ads itu apa gitu ya. Oke. Nah, terus kenapa sih Meta Ads? Kan tadi banyak ada yang Google Ads, ada yang TikTok Ads. Ya, kenapa pakai Meta Ads gitu ya? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah objektif iklannya beragam. Jadi di sini bisa di dalam Facebook Ads atau Meta Ads itu Bapak Ibu bisa menentukan berbagai objektif ataupun tujuan iklan yang berbeda-beda. Ya, nanti saya akan jelaskan ya objektif iklan itu apa-apa aja perbedaannya. Ya, itu yang pertama dulu ya. Yang kedua format iklannya beragam. Jadi Bapak Ibu bisa ngiklan dalam bentuk foto, gambar, carousel ya. Jadi bisa dalam satu iklan kita itu gambarnya bisa banyak, bisa digeser ke samping kayak kayak katalog gitu. Nah, itu hanya ada di sini gitu ya. Kalau di apa namanya? Di Google Ads itu tidak seperti itu. Terus yang ketiga, penargetannya terperinci. Kita bisa mentarget pengguna dari platform ini dari sisi demografi, minatnya apa, perilakunya apa, itu bisa kita bidik semuanya. Ya, jadi insya Allah penargetnya lebih terperinci. Yang keempat, biaya iklannya fleksibel ya, minimal $1 per hari atau 16 ribuan sehari ya.
itu pun sudah bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih optimal, minimal 30.000 lah sehari, gitu ya. 30.000 sehari juga itu kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin dari modal kecil itu bisa, ya. Jadi nggak mesti seperti mentoring umroh langsung langsung per hari 1 juta, nggak mesti gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu mulai dari puluhan ribu per hari gitu ya. Nanti dari situ Bapak Ibu belajar ya, oh ternyata kalau budgetnya dinaikin seperti apa. Jadi dinaikin pelan-pelan aja dari 30.000 jadi 40.000 atau 35.000 dulu juga boleh gitu ya. Nah, yang keempat atau yang kelima ya, maaf, penayangan iklannya di banyak tempat seperti yang tadi saya jelaskan. Tidak hanya di Facebook tapi juga di Instagram, aplikasi gratisan juga bisa menayangkan iklan kita. Dan yang terakhir, pengguna terbanyak hingga 174 juta orang ya. Ini update 2024 ya, update Maret 2024 pengguna Facebook itu di Indonesia yang aktif itu 174 juta orang. Nah, bayangin Bapak Ibu, jadi 170 juta 4 ini ya. 174 juta orang ini itu sangat banyak sekali ya, dan makanya Facebook disebut juga sebagai aplikasi sosial media yang paling banyak penggunanya ya. Dan yang menarik adalah pengguna Facebook ini Bapak Ibu usianya udah matang-matang. Orang yang memang sudah memikirkan umroh ibadah gitu ya, dibanding pengguna TikTok, pengguna Instagram itu penggunanya masih banyak yang milenial yang mungkin mereka masih sekolah, masih ya bocil lah kalau bahasa kita ya. Masih bocil tuh banyak lagi di TikTok ya, orang yang hanya cari hiburan-hiburan aja. Berbeda dengan Facebook, penggunanya itu udah orang-orang yang matang, usia 30 ke atas gitu ya. Makanya kita di sini menggunakan Meta Ads gitu ya. Nah, tadi kita membahas ya tentang mindset atau pola pikir advertiser sukses itu seperti apa ya. Nah, di sini ada 4 ya yang saya praktekkan, yang saya alami, yang saya praktekkan ya. Yang pertama, Bapak Ibu, sukses Meta Ads itu adalah kombinasi dari 30% belajar dan 70% praktek. Jadi tidak hanya belajar, tidak hanya praktek, tapi harus keduanya ya. Dan porsi praktek itu selalu lebih besar dibandingkan belajar. Karena hasil itu Bapak Ibu bukan didapat dari belajar. Hasil itu Bapak Ibu dapatkan ketika praktek. Dan biasanya ketika praktek, di sini Bapak Ibu juga belajar ya, bahkan lebih dalam lagi pembelajarannya ya. Karena ketika praktek ketemu masalah, Bapak Ibu jadi benar-benar paham, oh ini berarti salah gitu ya. Oh yang benar kayak gini gitu ya. Itu yang pertama. Jadi harus praktek. Makanya klaim bonusnya ya, karena di bonus itu Bapak Ibu bisa praktek. Yang kedua, meskipun ini iklan berbayar, tetap perlu waktu Bapak Ibu untuk menghasilkan, gitu ya. Kita aja nih, saya bawa Bapak Ibu berpikir flashback ke belakang ya. Kita aja ya, atau anak kita gitu ya, kuliah gitu ya, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Belum tentu nanti setelah tamat 3 tahun, 4 tahun itu yang membuat mereka menghasilkan uang itu adalah kuliahnya atau ilmu yang dipelajari selama 3 tahun, 4 tahun di bangku kuliah. Belum tentu. Dan kebanyakan ketika bekerja mereka belajar lagi, mereka kursus lagi, keluar uang lagi gitu ya. Nah, prakteknya seperti itu yang kita lihat di lapangan. Dan itu banyak ya seperti itu. Nah, untuk yang seperti itu aja, kita mau menghabiskan waktu 3 sampai 4 tahun untuk mempelajari hal yang belum tentu bisa menghasilkan uang. Nah, seharusnya untuk Meta Ads seperti ini, itu Bapak Ibu 3 bulan, 4 bulan itu bukan hal yang lama. Bahkan 1 tahun gitu ya, itu bukan hal yang lama gitu ya. Kalau kita apple to apple dengan yang tadi gitu ya. Tapi nggak perlu lah 1 tahun. Kalau Bapak Ibu serius, praktek gitu ya, mindsetnya benar, nggak perlu sampai 1 tahun lah. 6 bulan saja kalau misalnya Bapak Ibu serius praktek, evaluasi, insya Allah menghasilkan dari sini Bapak Ibu. Karena ini adalah ilmu jualan ya, yang mana ilmu jualan ini adalah ilmu yang paling dekat dengan duit ya. Ya, yang paling dekat duit itu ya ini ilmu marketing, ilmu penjualan ya. Makanya perusahaan itu pasti wajib punya marketing, dan bahkan biasanya marketing itu paling banyak. Karena emang itu ujung tombak perusahaan, itu nyawanya perusahaan di penjualannya. Makanya kita sedang mempelajari ilmu berjualan secara digital. Jadi jangan menganggap lama waktu yang hanya 3 bulan, 4 bulan. Yang penting Bapak Ibu tetap belajar, tetap praktek, kayak gitu ya. Yang ketiga, tidak ada magic trick for winning campaign. Ya, semuanya testing dan evaluasi. Dengan memiliki mindset ini, Bapak Ibu jadi percaya diri ya. Bapak Ibu tidak akan menganggap orang yang sudah berhasil duluan di bidang ini, di Meta Ads ini, mereka punya hal magic sehingga Bapak Ibu merasa wajar mereka sukses ya. Saya ada sesuatu mungkin yang saya belum pahami, ada sesuatu yang mungkin hal magic yang mungkin mereka tahu saya nggak tahu. Nah, jika seperti itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan
praktek pun itu prakteknya setengah-setengah ya. Akan banyak apa ya? Banyak memaklumi apa ya? Bukan maklumi. Banyak banyak hal yang nantinya Bapak Ibu menjadi tidak percaya diri kalau seperti itu. Yakinlah ilmu apapun yang udah Bapak Ibu miliki, yang udah Bapak Ibu pelajari nanti, itu sudah cukup. Yang penting Bapak Ibu mau mentesting atau praktek. Setelah itu dievaluasi, konsultasi gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu lama-kelamaan ketemu polanya sendiri. Karena setiap orang punya pola yang berbeda-beda untuk sukses di sini gitu ya. Jangan melihat orang lain ya. Fokuslah ke perkembangan diri sendiri gitu ya. Progres diri sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, fokus pada hal yang bisa dikontrol saja gitu ya. Nah, ini yang paling menurut saya penting ya, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang baru-baru gitu ya. Biasanya kalau misalnya tidak fokus kepada hal yang bisa dikontrol saja, biasanya itu akan banyak keluhan, akan banyak menyalahkan berbagai pihak. Ya, contoh nih, saya kasih contoh. Misalnya ketika Bapak Ibu mulai praktek ya, tiba-tiba akun Facebooknya kena kunci, kena restriktif, dibatasin sama Facebook. Kalau Bapak Ibu fokus ke hal yang tidak bisa dikontrol, maka Bapak Ibu akan menyalahkan si Facebook, menyalahkan internet, menyalahkan dan segala macamnya Bapak Ibu salahkan, gitu ya. Materinya Bapak Ibu salahkan. Akhirnya Bapak Ibu capek sendiri, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebaliknya fokus ke hal yang bisa dikontrol, maka Bapak Ibu akan bertanya, oke, akun saya boleh kena restriktif, akun saya boleh kena kunci, kena batasi. Saya bisa nggak buat akun lagi dan ngiklan lagi? Maka jawabannya adalah bisa dan melakukan gitu ya. Nah, itu contoh saja tuh ya. Yang kedua misalnya konten Bapak Ibu satu red. Satu red itu istilahnya adalah kontennya tidak menarik bagi audiens gitu ya. Mungkin awal-awal menarik, setelah itu satu red, tidak menarik lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya fokus ke hal yang tidak bisa dikontrol, Bapak Ibu akan menyalahkan si audiensnya. Kok audiens Facebook bosenan ya, kok konten saya dianggap kurang menarik ya. Semuanya Bapak Ibu salahkan ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, Bapak Ibu fokus ke hal yang bisa dikontrol. Oke, saya bisa nggak membuat konten lagi yang baru, yang lebih menarik? Bisa nggak? Jawabannya bisa, maka lakukan. Nah, dengan begitu Bapak Ibu tidak membuang energi, tidak membuang waktu. Akhirnya Bapak Ibu akan lancar nih iklannya. Tidak ada keluhan-keluhan, tidak ada hal-hal yang mengganjal, menguras energi. Seperti itu ya. Nah, inilah mindset yang harus Bapak Ibu miliki. Inilah pola pikir advertiser sukses dimanapun mereka. Ya, tidak hanya di Meta Ads, dimanapun ataupun menggunakan apapun. Ya, jadi pastikan ini Bapak Ibu miliki dulu sebelum nanti praktek. Nah, ini yang kedua, iklan Meta Ads itu Bapak Ibu ya, intinya adalah harus kreatif ya. Dengan Bapak Ibu kreatif, maka akan lebih mudah untuk mencapai winning campaign, istilahnya iklan yang menghasilkan, gitu ya, winning campaign, gitu ya. Nah, kreatif dalam hal apa? Dalam hal kontennya harus kreatif, mencoba berbagai angle, gitu ya. Kalau misalnya pun Bapak Ibu tidak pada desain, sekarang itu udah ada yang namanya Canva. Itu kita ngedesainnya tidak perlu memikir apa ya, susah-susah. Tinggal gunakan template. Kami sendiri Bapak Ibu itu ngiklan menggunakan Canva. Kontennya kami buat di Canva, hanya menggunakan gambar saja padahal. Dan itu pun sudah lama ini itu winning terus gitu ya. Ya, alhamdulillah winning gitu ya. Nah, itu dari sisi konten ya. Apalagi di sini Bapak Ibu di Mentoring Ngobrol kami menyediakan konten. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal gunakan konten yang ada sebenarnya ya. Dan juga kami ajarkan cara buat kontennya. Jadi harus kreatif juga nanti Bapak Ibu buat konten gitu ya. Yang kedua kreatif dalam hal audiensnya. Jadi banyak coba-coba audiens gitu ya. Tidak mesti kalau ngiklannya produk umroh targetnya adalah hajah, ibu-ibu hajah, bapak hajah, orang-orang yang kategorinya orang-orang yang misalnya suka jalan-jalan ke luar negeri. Tidak hanya seperti itu. Bapak Ibu coba audiens-audiens yang tidak terfikirkan oleh pengiklan lain pun bisa. Ya. Jadi saya pernah Bapak Ibu testing audiens, kata kuncinya saya buat itu kata-kata yang tidak terfikirkan oleh orang-orang. Ya, misalnya saya buat di situ kata kuncinya adalah Ajinomoto. Nah, itu kan nggak kepikiran gitu ya. Terus saya masukkan di situ kata kuncinya misalnya ya kemarin itu saya buat juga bawang merah, bawang putih. Nah, itu mungkin orang-orang nggak kepikiran gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang memasukkan interest di Facebooknya dengan kata-kata itu pasti sedikit banyaknya itu nanti berkaitan. Misalnya kalau saya masukkan di situ bumbu-bumbu dapur, kemungkinan ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau misalnya sedikit yang mentarget kata kunci itu, kemungkinan mereka itu sedikit terpapar iklan dari konten-konten yang kita punya, gitu ya. Artinya, kalau kita muncul di beranda mereka,
perhatian mereka ataupun daya tariknya itu lebih kuat karena mereka bukan orang yang selalu terpapar iklan. Seperti itu ya. Jadi audiens itu harus ditesting ya dengan kata kunci yang mungkin jarang dipakai oleh orang-orang gitu ya. Dan jangan nyontek gitu ya. Kan sering sering juga itu banyak yang interestnya atau targetingnya seperti apa, saya mau lihat, saya mau pakai. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa jadi walaupun Bapak Ibu sama targetingnya dengan saya, hasilnya belum tentu sama gitu ya. Bisa jadi di saya bagus, di Bapak Ibu belum tentu bagus. Makanya kita harus kreatif juga cari audiens. Nah, sering-sering aja cari-cari di apa namanya, kalau kepikiran tentang sesuatu yang unik, yang menarik, tulis gitu ya. Misalnya saya dulu korek kuping, saya tulis korek kuping. Nanti saya cek di interest Facebook, ada nggak kata kunci korek kuping gitu. Atau misalnya saya masukkan kata kunci pokoknya yang harus banyak explore gitu ya. Kepikiran sesuatu, oh coba nih dites di iklan. Ada nggak nih interestnya di Facebook? Kalau ada tes kayak gitu ya. Dan yang terakhir kreatif dalam hal penawaran. Ya, jadi penawarannya nggak mesti gitu-gitu aja, nggak mesti ikutin kebanyakan orang. Penawaran inilah yang saya sebut dengan funneling, Bapak Ibu ya. Nah, kebanyakan di sana penawarannya itu ya langsung-langsung aja. Jualan umroh ya jualan umroh gitu ya. Jualan haji ya jualan haji yang ditawarkan gitu ya. Dan banyak bisnis umroh dan haji itu jarang yang pakai funneling ya. Banyakannya itu ya hard selling, langsung jualan saja. Nah, itu sebenarnya nggak salah, tapi ya pengalaman kami dengan menggunakan funneling yang seperti saya sebutkan tadi, biaya iklan hanya 50 jutaan dapat omset 4 miliar. Nah, itu berarti kan eh, karena saya pernah membandingkan ketika dengan teman saya yang ngiklan umroh dan haji, dia habisnya 20 jutaan sekian gitu ya, cuma dapat 5 jamaah gitu loh. Nah, 5 jamaah kalau 20 jutaan itu kalau margin dari apa namanya? Margin dari perjamaahnya 4 juta itu cuma balik modal doang gitu ya. Nah, bayangin kita tinggal nambah 30 juta dapat 4 miliar itu enggak sebanding banget ya. Makanya dengan funneling ini kita bisa menggulung audiensnya, menggulung database-nya, dan penawarannya bukan satu jadinya. Seperti tadi kami ada e-course jadinya. Setelah e-course baru ada paketan umroh. Bahkan sekarang dari 18.000 database itu juga berkembang sampai kita juga menawarkan paketan haji. Sekarang sudah dapat 5 bus jamaah haji. Nah, itu pentingnya kita memahami juga membuat funneling. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya membahas juga tentang anatomi iklan ya, Bapak Ibu. Jadi iklan Meta Ads itu bagi Bapak Ibu yang belum pernah ataupun mungkin pernah lihat tapi tidak tahu bahwasannya ini adalah iklan. Ciri-ciri iklan itu Bapak Ibu, nanti itu pertama ada nama fanspage-nya di atas. Setelah itu ada tulisan di bawah nama fanspage-nya tulisan bersponsor. Nah, itu bisa dilihat di bawah tulisan nama fanspage ada tulisan bersponsor. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sponsored gitu ya. Setelah itu di bawahnya akan ada ads copy ya. Ads copy itu tulisannya, copywriting-nya. Di bawahnya lagi baru ads kreatif. Nah, ads kreatif itu gambarnya ya. Baru di bawah biasanya ada tombol CTA ataupun call to action, tombol ajakan bertindak. Nah, itu tombolnya hubungi kami misalnya. Ketika itu diklik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan bisa ke landing page, bisa juga langsung ke WhatsApp, bisa juga ke inbox. Jadi tergantung lokasi konversi yang disetting sama si pengiklannya ya, seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri iklan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ketemu seperti ini berarti itu iklan ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya membuat perbandingan. Ini ada dua iklan. Yang pertama non funneling versus funneling ya. Jadi ini ada yang funneling, ada yang non funneling ya. Menurut Bapak Ibu mana yang bagus ya? Kalau misalnya apa namanya? Belum pernah ya, ya nanti saya jelasin ya. Jadi funneling sama non funneling itu bagusnya yang mana gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, iklan funneling sama iklan non funneling dengan iklan funneling itu nanti audiensnya berbeda Bapak Ibu ya. Kalau iklan yang sebelah kiri yang funneling, ini non funneling ini istilahnya adalah iklan hard selling ataupun iklan yang langsung jualan aja atau langsung jualan paketan umroh. Produk utamanya di sini kan paketan umroh. Nah, dia langsung menawarkan paketan utama. Nah, itu ciri iklan yang non funneling. Biasanya audiens yang didapatkan itu hanya orang-orang yang memang kalau misalnya pun closing gitu ya. Bisa nggak closing kalau iklannya seperti ini? Bisa. Tapi biasanya yang closing itu adalah memang orang yang sudah punya duit, siap dana. Yang kedua, siap waktu. Waktunya memang cocok dengan yang disediakan oleh si travel. Dan yang ketiga, biasanya juga dia sudah kenal lama dengan travelnya. Artinya kalau brand baru,
ya itu akan agak sulit kalau misalnya langsung hard selling seperti ini, ya. Dan juga biasanya iklannya lebih mahal, ya. Kalau misalnya secara hard selling ini, karena tadi leads yang masuk akan lebih sedikit sehingga pembaginya kecil gitu ya. Kalau iklannya sehari misalnya 500.000, yang masuk hanya misalnya 100 orang, maka CPR-nya tinggal dibagi aja 500.000 dibagi 100 orang gitu. Dan itu biasanya nggak mungkin 100 orang ya. Biasanya kalau iklan hard selling ini biasanya cuma puluhan gitu ya. Bandingin kalau soft selling, saya sendiri sehari bisa dapat leads 300-an gitu ya. Dengan biaya iklan sejuta sekianan gitu ya. Jadi perhasilnya sangat murah, biaya perhasilnya sangat murah. Nah, itu itu kalau iklannya hard selling ya, dengan tanpa funneling. Yang beli hanya orang yang punya duit, cocok waktu, dan sudah kenal dengan travelnya. Banyakan bahkan itu hanya banding-bandingin harga aja. Karena biasanya mereka juga sudah ngubungin beberapa travel sebelumnya. Hanya ingin banding-bandingin harga. Makanya nggak heran kalau kita ngiklan secara hard selling, itu akan banyak yang baca doang. Ketika dibalas, nggak dibaca bahkan gitu ya. Tiba-tiba menghilang. Nah, itu ciri-ciri audiens kalau kita ngiklan dengan cara non funneling. Bandingkan dengan yang funneling ya. Di sini saya contoh aja ya. Nah, di sini beliau ngiklannya buku Bapak Ibu. Jadi iklan buku yaitu persiapan ataupun panduan haji dan umroh. Nah, kira-kira orang yang membeli buku ini itu mereka ingin umroh enggak? Ingin umroh enggak? Pasti ingin ya. Makanya dia ingin mempersiapkan ya dengan cara mempelajari bukunya. Nah, jadi orang-orang yang membeli buku ini itu sudah termasuk hot market. Orang-orang yang punya ketertarikan atau keinginan untuk umroh. Ya. Tergantung kita setelah itu apakah kita akan olah database-nya, apakah kita akan menawarkan produk lanjutannya, produk utamanya yaitu haji dan umroh. Nah, itu tergantung si pengiklan. Nah, kalau di kami itu kami seperti ini konsepnya, tapi free offer dulu. Bukan yang langsung jualan seperti ini. Jadi free offer dulu baru jualan apa namanya produk harga ratusan ribu dulu, baru jualan umroh gitu. Nah, itu lebih efektif. Jadi leads yang masuk biasanya itu baik orang yang sudah punya duit ataupun orang yang belum punya duit pun itu masuk ke kita semuanya. Bahkan orang yang sudah punya duit tapi dia belum kepikiran umroh. Nah, itu kan banyak juga ya. Dia belum kepikiran umroh, mungkin kepikirannya pingin buat rumah dulu, pingin bangun rumah dulu, renovasi rumah atau beli mobil dulu. Nah, itu kalau kita iklannya secara soft selling atau menggunakan funneling itu masuk semua ke kita. Artinya kita bisa mendapatkan market yang lebih besar dibanding cara yang pertama, ya. Nah, setelah itu kita tinggal olah database-nya, kita atur funnelingnya sehingga mereka jadi cepat percayanya dengan kita. Makanya tipikal kalau kita ngiklan dengan funneling, audiensnya itu akan terbuka, Bapak Ibu. Mereka terbuka, ya. Kalau mereka tidak punya duit, mereka ngomong tidak punya duit. Ya, berbeda dengan yang pertama, mereka kalau tidak punya duit, mereka akan diem aja, mereka gengsi, gitu ya. Kalau mereka pengen pun, mereka tertarik pun, mereka nggak mau ngomong karena takut dijualin, takut uangnya diambil. Kalau yang funneling, mereka terbuka. Kalau mereka pengen, mereka bilang pengen. Kalau mereka punya masalah, mereka kasih tahu masalahnya apa. Jadi kita gampang melayaninya. Oh, saya masalahnya di sini, Mas. Saya mau buat paspor, kesulitan di sini-sini. Akhirnya kita bisa membantu, dan setelah kita bantu mereka jadi semakin ketergantungan dengan kita. Akhirnya kalau kita tawarin paketan umroh setelah itu, mereka sudah tidak membanding-bandingkan harga lagi. Ya udahlah, saya sudah lama bertransaksi, berinteraksi di sini, saya sudah banyak dibantu di sini, saya juga member dari komunitas ini, ya udah saya umrohnya bareng ini aja. Apalagi ada promo khusus member gitu. Nah, itulah rahasia kami kenapa dalam 2 minggu dapat 13 jamaah umroh tanpa ngiklan lagi. Nah, itu yang jarang diterapin di luar sana. Taunya adalah jualan terus gitu ya. Maksudnya jualan di awal terus gitu ya. Tidak mengelola database. Jadi fokusnya adalah cari data baru terus, data lama dibiarin. Nah, itu sayang banget. Nah, kalau seperti itu namanya kita beriklan dengan cara pedagang. Nah, seharusnya kita ngiklan itu pakai cara pebisnis gitu ya, bukan cara pedagang ya. Makanya kalau Bapak Ibu bandingkan kalau Bapak Ibu apa namanya belanja di apa namanya di pinggir jalan dengan di restoran gitu ya atau di tempat yang lebih elit gitu ya, mereka pasti minta ataupun memiliki data kita gitu ya. Nah, itu bedanya kalau kita berdagang dengan berbisnis di database. Kalau kita menggunakan database, maka bisnis kita itu tidak fokusnya cari audiens baru terus gitu ya. Audiens yang udah ada itu di-maintain gitu ya. Nah, jadi kalau mana yang bagus itu yang kami praktekkan, yang kami alami itu lebih bagus kalau menggunakan funneling. Lebih efektif dan efisien dari sisi budget dan penghasilan. Oke.
Nah, selanjutnya kita bahas komponen. Jadi komponen MetaAds itu kenapa dinamakan komponen? Karena ini wajib ada dulu semuanya sebelum beriklan ya. Kalau satu aja komponen tidak ada, maka kita tidak bisa beriklan ya. Jadi wajib ada ya. Makanya nanti Bapak Ibu setelah nonton materi ini langsung buat komponennya. Cara buatnya gimana? Nah, klaim bonusnya karena di sana saya ngejelasin teknisnya cara buat komponen-komponennya ya. Nah, komponennya yang pertama Bapak Ibu, otomatis kita harus punya Facebook personal dulu atau Facebook pribadi dulu. Nah, setiap orang yang terdaftar di Facebook sebagai pengguna, nah itu berarti sudah punya Facebook personal atau Facebook pribadi. Nah, pastikan di sini nama Facebooknya itu sesuai KTP Bapak Ibu ya. Jadi bukan pakai nama alay atau pakai nama panggilan. Nah, itu jangan ya. Sesuaikan dengan KTP karena kita di sini nanti ketika terjadi masalah pembatasan, restricted, perlu upload KTP. Ya, si Facebook akan minta KTP. Kalau KTP kita tidak sama dengan Facebook personalnya, maka itu aju bandingnya itu akan ditolak. Akhirnya akun kita akan di restricted permanen, tidak bisa lagi beriklan, tapi tetap bisa bersosial media tetap bisa. Yang tidak bisa hanya beriklan. Kalau misalnya chat teman, nonton video, nyari pertemanan itu tetap bisa. Yang nggak bisa itu beriklan. Nah, itu yang pertama nama ya. Yang kedua tanggal lahir juga harus sesuai KTP. Pastikan nanti sesuai KTP ya. Terus terakhir pakai foto profil. Karena tiga komponen ini diperhatikan sama Facebook ketika kita aju banding nanti kalau ada terjadi restricted. Nah, di sini Facebook personal saya analogikan itu sebagai pemilik perusahaannya. Ya, Bapak Ibu ingat ya. Jadi Facebook personal ini anggaplah sebagai pemilik perusahaan ya. Ini saya kasih analogi biar Bapak Ibu paham. Oh ini perannya ini, oh fungsinya ini. Jadi nggak bingung dengan banyak istilah yang nanti akan kita sebutkan, gitu ya. Oh ini kenapa harus ada, gitu ya? Kan udah ada ini, kan banyak yang kayak gitu. Harus pakai fanspage juga ya? Kan saya udah punya ini. Nah itu berarti belum paham apa namanya analogi-analogi seperti ini itu penting untuk pemahaman karena saya mau Bapak Ibu di sini bukan cuma hafal tapi juga paham ya. Ini yang pertama yaitu komponen yang pertama yaitu Facebook personal. Komponen kedua yaitu Business Manager. Biasanya kita sebut juga dengan sebutan BM ya. Jadi kalau misalnya disebut BM Bapak Ibu sudah tahu ya, Business Manager berarti ya. Nah, ini adalah tempat terjadinya proses bisnis itu sendiri dengan segala aset-asetnya ya. Tampilannya seperti ini kalau di Facebook BM itu kalau belum login ya. Nah, di dalam BM ini nanti ada halaman ya, page, ada akun iklan, ada tim di dalam ini ya. Jadi semuanya di satu tempat ya, dikumpulkan di dalam Business Manager ini ya. Makanya saya analogikan dia BM ini sebagai sebuah perusahaan. Ya, sama ya, di perusahaan itu kan di dalamnya ada aset, ada tim ya, dan semuanya lah di dalam perusahaan itu dikumpulkan. Jadi ini analoginya sama ya. BM itu anggap sebagai sebuah perusahaan. Komponen kedua ya, komponen ketiga yaitu add account ya. Add account itu nanti posisinya di dalam BM tadi. Nah, add account itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ini nama BM-nya itu adalah Makahtrik. Nah, di dalam BM Makahtrik itu ada banyak akun iklan. Nah, ini ada Al-Ghafur, Al-Ghani, akun Ar-Rahim, akun Ar-Rahman, iklan winning, Makahtrik. Nah, jadi di dalam satu BM saya ini ada lebih kurang 6 akun iklan gitu ya. Ini nantinya akan terus bertambah sampai 25 akun iklan Bapak Ibu ya. Tergantung nanti Bapak Ibu seberapa lama akun iklan BM-nya gitu ya. Semakin lama BM dan juga semakin Bapak Ibu sering gunakan beriklan, tidak banyak pelanggaran-pelanggaran, maka nanti akun iklannya itu akan ditambahin terus jatahnya oleh Facebook. Nah, begitu ya. Nah, di sini akun iklan saya analogikan sebagai unit bisnis Bapak Ibu ya. Sama seperti dalam sebuah perusahaan boleh nggak ada banyak unit bisnisnya. Contohnya perusahaannya namanya PT Gojek Indonesia. Di dalam PT Gojek Indonesia itu ada banyak unit bisnis, ada GoFood, ada Gokar, ada Gosen. Nah, seperti itu ya. Nah, sama di dalam Business Manager juga boleh banyak akun iklan. Seperti yang saya bilang tadi, sampai 25 akun iklan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dalam BM nanti akan ada banyak akun iklan. Komponen keempat yaitu debit card yang ada berlogokan Visa. Jadi debit cardnya bebas kartu apa aja, boleh BSI. Cuman yang saya rekomendasikan adalah Bank Jago karena memang dengan Bank Jago kita lebih mudah untuk memantau pengeluaran, gitu ya. Biaya iklan kita itu akan terrecord di kantongnya, jadi bisa dipartisi. Kita bisa buat kantong khusus untuk iklan. Jadi
uang yang ada di situ itu fokus untuk biaya iklan, nggak kecampur-campur dengan yang lain. Makanya di tutorial itu saya ngasihnya yang Bapak Ibu ikut Kopdar besok itu tutorialnya saya sudah berikan itu menggunakan Bank Jago gitu ya. Nah, debit card ini saya analogikan sebagai modal perusahaan ya, namanya perusahaan perlu modal. Sama BM juga perlu debit card untuk bisa berjalan akun iklannya ya. Nah, itu yang keempat, yang kelima fans page. Nah, yang pertama tadi Facebook pribadi, yang ini fans page. Banyak yang ketuker gitu ya. Nah, fans page itu atau halaman Facebook itu adalah media pemajangan produk ataupun jasa kita. Ini tampil ke pengguna Facebook. Artinya ini dilihat oleh pengguna Facebook. Makanya ini nanti kita buat sesuai nama brand, sesuai nama yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi banyak juga yang salah. Jadi nama Facebook personalnya itu yang pakai nama brand gitu ya. Jadi nama Facebook pribadinya udah langsung dikasih nama brand. Misalnya nama Facebook pribadinya dibuat mentoring umroh atau misalnya Aljanah Travel atau Aljanah Tour and Travel gitu ya. Nama Facebook personalnya salah. Yang harusnya nama brand itu adalah fans page. Nama Facebook personal ya tadi sesuai nama KTP aja gitu ya. Karena itu nggak dilihat oleh customer. Yang dilihat oleh customer atau calon jamaah itu fans page gitu ya. Makanya penting untuk menghias fans page kita ini ya. Nah, fans page itu analoginya itu sebagai virtual office kita, gitu ya. Kantor kita yang di online-nya, gitu ya. Nah, ini dilihat oleh customer kita. Makanya kita harus membuatnya semenarik mungkin agar nanti ketika dilihat oleh calon jamaah kita itu terlihat profesional. Caranya bagaimana biar profesional ya, Bapak Ibu, selain didesain, dikasih foto profil, dikasih sampul ya, postingan-postingannya coba diupdate pelan-pelan gitu ya. Kalau ada jemaah berangkat diposting di situ. Jadi meningkatkan kepercayaan atau trust. Nah, seperti itu ya. Jadi ini komponennya ada 5 ya. Kelima komponen ini harus ada terlebih dahulu, barulah Bapak Ibu bisa beriklan. Adapun website atau landing page itu bukan komponen, tapi pelengkap aja. Kalau nggak ada pun tetap bisa ngiklan. Tapi kalau yang 5 ini, kalau tidak ada, maka Bapak Ibu tidak bisa beriklan. Seperti itu ya. Nah, langsung kita bahas perannya ya. Jadi peran masing-masing dalam campaign itu, dalam meta itu ada beberapa struktur. Struktur yang pertama adalah campaign. Nah, perannya apa kalau campaign itu? Ini saya ketinggalan satu ini. Jadi struktur iklan di dalam meta itu dimulai dari campaign. Setelah campaign nanti ada ad set. Setelah ad set baru nanti ada ads ya. Ini saya lupa masukinnya itu, langsung ke sini aja ya. Campaign itu Bapak Ibu tugasnya 2 atau perannya 2. Campaign itu pertama tugasnya adalah menentukan objektif iklan atau tujuan iklan. Nah, tujuan iklan itu ini bisa dilihat di bawah. Tujuan campaign itu ada yang awareness, ada traffic, ada interaksi, ada prospek, ada promosi iklan, ada penjualan. Nah, ini masing-masing punya perbedaan ya. Kalau awareness itu hanya untuk mencari apa ya? Mencari aware doang gitu ya, cari kesadaran publik doang. Cuma mencari kesadaran doang. Agar orang tahu dengan brand kita, tahu dengan perusahaan kita. Gitu aja. Contohnya kalau misalnya di kita itu iklan dengan objective awareness itu contohnya adalah iklan di televisi. Iklan di televisi, iklan di radio itu adalah iklan awareness. Nah, jadi nggak bisa langsung beli gitu ya. Bapak Ibu ketika nonton iklan di televisi, emangnya bisa langsung diklik, langsung beli? Nggak bisa kan? Nah, itu hanya awareness. Agar ketika kita nanti ke warung, misalnya ke Indomaret, ke Alfamaret, brand mereka itu yang ada di kepala kita gitu ya. Ketika kita berbicara tentang odol gigi, yang ada di kepala kita maka Pepsodent gitu ya. Ketika berbicara tentang misalnya deterjen gitu ya, yang ada di kepala kita ya Daya, ya yang mana gitu ya, yang kita lihat di iklan gitu ya. Nah, itu iklan awareness. Kalau yang kedua traffic. Traffic itu adalah iklan yang objektifnya itu tujuannya untuk memperbanyak kunjungan aja. Ya, baik itu kunjungan ke website, ke profil Facebook, ke profil Instagram, atau ke inbox. Jadi traffic aja ya, memperbanyak traffic. Terus interaksi. Ini adalah objektif iklan yang mentargetkan orang-orang yang suka berinteraksi. Jadi orangnya yang suka-suka like, yang suka komen, yang suka nonton video, yang suka nge-share. Nah, kalau kita ngiklan pakai objektif interaksi, nanti iklan kita banyak yang komen tuh, banyak yang like, banyak yang share. Tapi belum tentu penjualannya ada, gitu ya. Terus ada prospek. Prospek itu adalah objektif iklan yang sistem kerjanya adalah ngumpulin data prospek dulu, ya. Contohnya kalau misalnya kita ingin iklan umroh dan haji, jadi kita iklan promosi iklan dengan menggunakan prospek ini, kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan kuesioner dulu.
Kira-kira paketan umroh yang diminati misalnya untuk wilayah Jabodetabek misalnya itu harganya yang berapaan, ya, range berapa. Terus durasinya yang berapa hari. Terus selain itu juga ingin itinerary-nya yang seperti apa. Terus pesawatnya mau yang apa gitu. Nah, setelah data-data itu terkumpul, nah baru kita buat paketan umrohnya. Nah, itu ciri-ciri kalau kita iklan menggunakan prospek. Ini juga biasa dipakai juga untuk iklan properti. Jadi kita ngiklan properti kalau pakai prospek berarti kita ngumpulin data dulu ya. Misalnya kita mau buat perumahan di Jakarta. Kita ngiklan di area Jakarta aja, kita buat iklan prospek, kita kumpulin dulu data dari prospek orang yang ada di Jakarta. Kira-kira mereka ingin rumah dengan harga berapa? Range-nya berapa gitu ya. Ingin yang berapa kamar rumahnya gitu ya. Terus banyakkan mereka itu ingin rumahnya itu luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Nah, setelah terkumpul data-datanya, barulah perumahannya dibuat. Nah, setelah perumahannya jadi berapa sampel gitu ya, baru ditawarkan ke orang-orang yang tadi ngisi kuesioner gitu. Nah, itu ciri-ciri kan kalau iklan prospek. Terus promosi iklan biasanya itu iklan untuk mencari pendownload aplikasi. Contohnya awal-awal munculnya Gojek ya, mereka itu iklan menggunakan promosi iklan ini, objektif ini. Jadi mereka mencari orang yang mendownload aplikasinya. Setelah banyak yang mendownload aplikasinya, barulah mereka berjualan, barulah mereka menghasilkan duit dari sana, begitu. Terus yang terakhir penjualan. Nah, yang paling bawah ini itu yang sering saya pakai ya, karena semakin ke bawah objektif iklannya itu audiensnya semakin hot, ya. Nah, jadi nanti kita ngiklannya pakai objektif penjualan. Nah, campaign ini Bapak Ibu, yang kedua ya, peran campaign itu juga budget ya. Jadi dia menentukan berapa budget per hari yang mau kita keluarkan. Apakah tadi 15.000, 16.000 per hari atau 30.000 per hari. Nah, itu ditentukan nanti di campaign ya. Nah, campaign ini analoginya sebagai direktur perusahaan ya. Jadi dia punya fungsi, punya tugas itu seperti direktur dari sebuah perusahaan ya, mirip gitu ya. Itu yang pertama ya, struktur pertama. Struktur kedua yaitu ad set. Nah, ad set ini Bapak Ibu tugasnya adalah mentarget market ataupun audiensnya. Dia akan mentarget market berdasarkan lokasi, apakah mentarget seluruh Indonesia atau hanya kota-kota tertentu. Terus usianya, mau mentarget usia berapa? Ya, apakah 30 sampai 55 tahun gitu ya. Dan seterusnya itu kita tentukan di sini. Terus jenis kelamin. Nah, kita tentukan di sini juga apa kita mentarget laki-laki dan perempuan atau hanya mentarget perempuan aja, laki-laki saja. Nah, itu di sini. Terus ketertarikan atau minatnya apa? Ya, kira-kira orang ini minatnya apa gitu ya, yang kita akan bidik. Ya, nanti di sini juga ditentukan di adset. Dan terakhir behavior ataupun kebiasaan, perilakunya. Nah, itu kita tentukan juga di adset. Kita mau mencari market kita ini orang yang kebiasaannya seperti apa gitu ya. Apakah orang yang biasa bepergian ke luar negeri gitu ya. Apakah orang yang suka dengan barang-barang branded, barang-barang mahal. Nah, itu bisa ditarget di sini. Nah, di sini adset saya analogikan sebagai manajernya, manajer perusahaan ya, karena dia yang mengatur strateginya nanti ya. Nah, itu yang kedua, struktur kedua. Struktur terakhir yang di bawah manajer atau di bawah adset itu ads atau iklan. Nah, inilah yang nanti berkomunikasi langsung dengan market kita. Ya, dia yang dilihat nantinya oleh calon jamaah kita. Yang dilihat oleh customer kita nanti si iklan ini, Bapak Ibu ya. Makanya dia harus menarik penampilannya, harus eye catching, kontennya harus mencolok lah gitu ya. Jangan menggunakan warna-warna yang sama dengan Facebook. Facebook kan warnanya biru-biru. Nah, kita jangan sama dengan Facebook. Cari warna yang eye catching, merah, orange, kuning. Jadi yang mencolok mata gitu ya. Nah, jadi harus menarik si kontennya. Karena semakin konten kita menarik, nanti semakin banyak ataupun semakin disebarkan oleh si Facebook-nya gitu ya. Nah, makanya di sini iklan atau ads itu saya analogikan sebagai sales perusahaan, sebagai salesman gitu ya, sebagai saleswoman gitu ya. Nah, makanya dia harus penampilannya menarik, ramah, sopan karena dia yang nanti berkomunikasi dengan market kita. Jadi harus menarik penampilannya. Seperti itu ya. Nah, jadi tiga komponen inilah atau tiga struktur inilah yang nanti akan kita buat di Meta Ads ya, mulai dari campaign ya. Setelah itu sudah menentukan campaign tujuannya apa, budgetnya berapa, baru kita masukkan targetingnya. Kita mau target orang yang lokasinya di mana, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, ketertarikannya apa, kebiasaannya kita masukkan semua di sini. Nah, setelah itu baru masukkan konten iklannya, masukin gambarnya, masukin teksnya,
terus dikasih ajakan bertindak apa, contohnya ini umroh hemat, hubungi kami kayak gitu. Nah, itu proses buat iklan itu mulai dari buat campaign, adset baru ads. Jadi sebenarnya simple ya. Tinggal nanti dilihat, dievaluasi bagaimana hasilnya seperti itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau tanya jawab? Silakan saya buka sesi tanya jawabnya. Saya buka dulu mikrofonnya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Permisi, saya Hasbi dari Brebes. Mm-hmm. Mau tanya, Pak, kalau uh, budgetingnya di bagian mana ya, Pak? Budgetingnya. Iya, tadi belum lihat. Oke, di campaign Pak. Jadi nanti ketika buat campaign, kita aktifkan yang CBO namanya. Campaign Budget Optimization. Jadi budgetnya kita langsung tentukan aja di campaign agar pembagiannya nanti Facebook melihat mana adset yang paling menarik gitu ya. Untuk lebih jelasnya sih sebenarnya di tutorial itu saya sambil jelasin Pak yang di video bonus gitu. Kenapa pakai lebih efektif itu memang budget itu disettingnya di campaign gitu. Walaupun bisa juga disetting di adset gitu. Campaign budget apa tadi? Campaign Budget Optimization. Jadi si Facebook akan mengoptimasikan budgetnya itu dari si campaign. Si campaign Setelah itu nanti kita milih jenis iklan ya? ya setelah Bapak menentukan objektifnya apa, nanti di bawah itu ada yang dicentang campaign budget optimization-nya. Memang agak susah kalau nggak lihat tutorialnya ya. Jadi itu di bonus sih saya jelasinnya. Berarti kalau selama ini ada di WA bisnis iklankan 15.000 per hari itu nggak otomatis langsung ke IG ya, cuma di WA doang berarti Pak? Ada uang Pak kalau itu. Apalagi Oh, ngirimnya langsung di WhatsApp gitu Pak ya. oh berarti orang yang pengguna WA aja nanti iklan kita tampil di status gitu. Oke. Ya, jujur kalau kalau WhatsApp itu saya belum pernah karena itu kan baru ya Pak ya WhatsApp. Dan juga memang dari Facebook Ads sendiri lead saya tuh udah banyak gitu. Jadi saya masih melayani dari WhatsApp aja udah kebanyakan. Maaf dari Facebook aja udah kebanyakan. Jadi saya belum coba yang meta yang apa tuh yang WhatsApp saya belum coba gitu. Ya kemungkinan Iya, sih dia iya. hanya tayang, kemungkinan dia hanya tayang ya di WhatsApp aja gitu. Oh, ya. Materinya kayak apa ya? Pernah ngiklan padahal udah habis budgetnya, tapi kok Oh, masih tayang aja? Itu benar, maksudnya emang tanpa saldo pun bisa ngiklan, Pak. oke, jadi sebenarnya iklan itu memang kalau dia tayang itu nggak langsung tayang, masih ada fase learning dulu, ya. Sama ketika dia sudah habis budget itu tetap jalan, gitu ya. Sampai kapan itu memang dia nggak real time berhentinya. Dan memang pembelanjaan iklan itu dia nggak sesuai dengan yang kita setting pas banget. Misalnya nih, saya setting budget iklannya satu hari 100.000. Nanti realnya spendnya itu nggak 100.000 pas Bapak. Bisa lebih, bisa juga kurang gitu tergantung seberapa konten kita itu dianggap relevan oleh Facebook sebanyak apa orang yang berinteraksi. Jadi biasanya saya iklan 100.000 itu realnya 120 ribuan sekian gitu ya. Lebihnya seringnya di atas, seringnya lebih kayak gitu. Makanya Kak Bapak bilang tadi budgetnya udah habis pun dia tetap tayang karena dia Bapak pakai sistemnya pasca bayar atau prepaid. Eh, Ngisi saldo dulu apa namanya? Oh, berarti prepaid. Nah, nanti itu dihitungnya nanti ketika Bapak mau top up lagi, itu nanti udah ada tagihan gitu. Langsung dipotong Eh, gitu. utang berarti ya. Betul. Yang lebih bagus Hmm. sih iklan itu pasca bayar. Makanya pakai kartu debit. Jadi setelah spend sesuai dengan limit dari akun Bapak, dia narik sendiri. Kayak gitu. Jadi aman. Kalau cara Bapak sekarang ini top up, itu beresiko, Pak. Kalau misalnya Bapak Oh, top up, misalnya akun Bapak kenapa-napa nih, misalnya kena restriktif, maka uang Bapak yang sudah masuk ke Facebook itu nggak bisa diapa-apain, Pak. Penyebabnya alias hangus. Dan uang itu nggak bisa Bapak tarik. Kalau misalnya pun akunnya sudah balik lagi, itu uangnya harus Bapak habiskan, tidak bisa Bapak tarik lagi. Berbeda kalau pakai debit card, uangnya masih bisa Bapak tarik lagi. Bapak gunakan ke yang lain, gitu Pak ya.
Oh, Seperti itu ya. ini saya pakai debit card gimana? Nah, itu tonton tutorial aja, Pak ya. Itu ada di tutorial. Gitu. Oke, selanjutnya silakan Bapak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Pak, sudah jelas. Oh ya, oke. Saya mau disclaimer dulu nih. Nanti yang saya tanyakan itu nanti di tutorial ada ya, berarti tidak usah dijelaskan ya Pak. Supaya Ya. teman-teman yang lain kebagian. Oke, siap Pak Pertanyaan Heri. saya gini, ada 5 komponen ditambah 3 struktur. Ya. Nah itu ketika main di Facebook, ya Facebook Ads itu kita bikin dulu atau gimana? Soalnya saya baru sekali ini dengan ads itu baru sekali. Pertanyaannya aja Pak Itu tadi. Pertanyaannya aja diulangi Pak. Suaranya kurang jelas sebenarnya. ya, kan Ketika ada 5 komponen sama 3 struktur itu ya. Dan ya, itu kan harus dibikin dulu. betul. Ya, itu apa namanya? Kalau di Facebook itu kita bikinnya di mana Oh, dan gitu. Di mana oke. di Ya, tutorial sudah ada ya Pak? ada di tutorial ada Pak. Jadi Oke, bikinnya siap, bukan siap. bukan di aplikasi Facebook bikinnya, tapi di Google Ya. Chrome. Nah, itu Oke, tutorialnya ada kok Pak. Jadi klaim bonus saja ada Pak ya. ya. Siap, siap. Saya Siap, understood. siap. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya Bapak Fatul Muin. Silakan Bapak. Iya Pak, Hmm. maaf sebelumnya itu ada, oh ya udah ingat. Hmm. Kang Isnan mau tanya soal budget tadi ya. Hmm. Budget paling apa namanya paling minim itu umumnya berapa ya hariannya ya? Kalau untuk pemula kan biasanya kita lebih strict atau lebih khawatir atau lebih concern sama yang namanya budget ya. Lalu ya berapa hariannya gitu ya. Tadi kan kita lihat kan kalau Kang Isna nunjukinnya ada yang 1.500.000 gitu kan. Lalu bagusnya tuh pas budgetnya yang paling umum minim itu pakai objektif yang apa? Karena kan tadi objektifnya ada berbagai macam pilihan kan. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, baik. Oke, berarti budget yang disarankan untuk pemula berapa gitu ya. Nah, jadi untuk budget memang ini di Facebook fleksibel. Nah, kita bisa sesuaikan. Kira-kira Bapak Ibu eh, khususnya ini kalau produknya yang misalnya Bapak Ibu ngecek sendiri ya, nanti kan ngecek sendiri. Bapak Ibu siap menerima leads per hari berapa gitu ya. Jadi dari situ dulu. Kalau ternyata Bapak Ibu siap menerima leads-nya kalau misalnya kebanyakan kalau 20 kebanyakan gitu ya. Nah, dibawahin gitu. Jadi 10 misalnya gitu. Nah, 10 biasa kalau 10 leads dengan iklan funneling itu hanya butuh budget 50 ribuan. Ya, 50 ribuan itu juga kadang nggak habis gitu ya. 40 sekian kayak gitu itu udah dapat 10 leads. Jadi kalau misalnya pemula ya apalagi budgetnya yang terbatas ya bisa mulai dari 50 ribu gitu. Bahkan kalau misalnya nggak ada banget gitu ya 30 ribu bisa juga gitu ya. Nah tinggal nanti Bapak Ibu dari data yang ada itu Bapak Ibu maksimalkan gitu ya. Termasuk pelayanannya dimaksimalkan. Setelah nanti dapat hasil dari situ, nah tinggal diputar ke modal iklan, dinaikin jadi 50 ribu, naikin jadi 60 ribu dan seterusnya. Karena memang semakin banyak budget iklannya, leads-nya juga semakin banyak kayak gitu. Oke, saya bilang tadi sesuaikan sama kemampuan nge-CS-nya gitu ya. Apalagi kalau misalnya nge-CS-nya sendiri, ngiklannya sendiri, terus buat kontennya sendiri, nah itu Bapak Ibu takutnya kewalahan kalau seperti kami kan leads per harinya 300-an. Nah, itu CS-nya khusus gitu. Dan juga enaknya ngiklan secara funneling ini nge-CS-nya itu nggak perlu panjang-panjang banget gitu seperti iklan hard selling harus edukasi panjang, harus ngasih apa namanya testimoni-testimoni di awal, terus diyakinin lah gitu ya. Nah, kalau kita pakai soft selling itu Bapak Ibu cukup ngarahin ke grup sebenarnya. Tinggal kasih link grup aja gitu. Jadi nge-CS-nya gampang gitu. Nah, jadi yang saya sarankan tadi 30 sampai 50 ribu kalau untuk pemula per hari gitu. Per Ya, Pak. hari ya Kang. Heeh. Lalu bisa lanjutan tanyanya nggak?
Oke, satu lagi boleh. Oh, oke. Eh, lalu yang kita dapat leads nih dari kita ngiklan ya. Lalu yang kita tawarin itu langsung umroh dan haji atau seperti yang kemarin diajarin tuh. Jadi yang gratis dulu, lalu yang murah dulu, yang webinar dulu, dan seperti itu. Lalu sama fans page itu baiknya kita isi. Sorry, bukan yang itu. Pertanyaannya paling satu lagi ini nih, yang diarahin ke grup. Itu Oke. kan berarti kita oper ke grup apa ibaratnya yang marketing umroh ya, timnya Kang Isnan, tapi referral dari kita gitu aja kali ya, apa gimana? Betul. Oke. Nah, jadi kan saya lupa yang pertama tadi apa ya? Yang pertama itu yang kita tawarin, kan kita dapat leads Oke, nih habis ya, iklan. Nah, jadi Heeh. ya kita ada dua ya, ada dua pola. Kita juga pakai pola hard selling gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh ngiklanin produk umroh dan hajinya langsung gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa oh ini travelnya sudah terkenal nih, terus juga paketannya nggak terlalu mahal, menarik lah penawarannya. Nah itu bisa juga Bapak Ibu iklankan secara hard selling. Nah kalau yang seperti itu Bapak Ibu nanti nge-closinginnya, ngejualinnya sendiri sampai closing. Setelah closing dapat bukti transfer baru tuh lapor gitu ya. Berbeda dengan yang soft selling. Kalau soft selling, Bapak Ibu jualannya kami bantu, gitu. Kami yang menjualkan bahkan Bapak Ibu cuma ngirim ke grup, gitu ya. Tadi pertanyaannya yang kedua, grupnya berarti grup yang disediakan oleh mentoring umroh, benar. Karena apa? Karena grup itu harus di manage, harus di handle, gitu ya. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu harus buat grup sendiri masing-masing, nanti pesertanya takutnya sedikit, gitu ya. Makanya kita kumpulin, gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mengetahuinya ini yang ngirim siapa, yang ngirim orang ke grup ini siapa, biar nggak ketuker. Nah, itu kita punya sistem. Jadi ada sistem afiliasinya. Nanti ketahuan ini yang ngundang siapa, dari grup berapa, kayak gitu ketahuan. Emailnya berapa, jadi nggak ketukar. Karena kan unik ya, data-data yang tadi saya sebutkan itu data unik, nggak mungkin sama. Nah, itu nanti jadi ketahuan Bapak Ibu ngirim berapa orang. Ketika pun closing, baik itu closingnya kelas ataupun langsung closing paketan umroh dan haji, itu langsung terdata di sistem gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu hadir di Zoom pertama, saya udah tampilkan itu sistemnya. Atau mau saya tampilin lagi ya sebentar. Nah, di sini nanti ini udah nampil belum? Broker Studio. Nah, ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa akses juga. Seluruh agent bisa akses ini untuk melihat, oh ini orang yang saya kirim, ini orang yang saya undang. Ketika pun closing, Bapak Ibu bisa pantau di sini nanti. Oh sudah closing, nah bisa dipantau nanti di sini. Sudah cair komisinya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini gitu. Jadi nggak ketuker gitu. Kalau mereka closingnya di kelas, nanti bisa dilihat komisinya berapa gitu. Gitu. Jadi memang seperti itu polanya diarahin ke grup yang mayoritas kita secara soft selling gitu ya. Karena memang itu yang memang memberikan apa ya closing rate-nya lebih tinggi gitu ya dibanding langsung jualan kayak gitu. Dan juga kan apalagi yang belum pernah jadi agent pasti akan sulit menjelaskan ini travelnya di mana, ini travelnya ada izinnya enggak, atau misalnya ini hotelnya di mana dan segala macam. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak akan ditanyakan ke agent langsung kalau menggunakan soft selling, tapi langsung bisa ke kami, bisa ke travelnya. Karena tadi Bapak Ibu cuma ngirim orang ke grup, setelah itu mereka akan kami edukasi di grup dan juga di Zoom begitu. Sampai nanti closing Bapak Ibu tinggal tahu di dashboard tadi, oh closing ini, oh closing itu kayak gitu. Jadi enak banget gitu ya, dimanjakan banget gitu ya. Karena kita emang dengan pola seperti ini juga kita terapin di properti ternyata works gitu. Di umroh apalagi harganya cuma puluhan juta kan, properti aja yang ratusan juta, pada saat COVID kita itu malah yang paling banyak penjualannya gitu ya. Di saat yang lainnya malah down gitu ya, kita di saat itu pula yang jadi penghasilan tertingginya di saat COVID gitu. Karena ini menggunakan funneling gitu ya, Zoom gitu ya, kasih e-course gitu ya. Dan di e-course itu kita juga memperlihatkan unit-unit propertinya, rumahnya gitu ya. Jadi mereka semakin yakin, oh ini unitnya ada, rumahnya ada, akhirnya jadi setelah selesai nonton e-course jadi pingin beli perumahannya kayak gitu. Gitu Pak ya. Oke, selanjutnya Bapak Dadang, silakan Pak. Izin Kang, Bapak Hakim.
Hakim. Oh, belum dibuka Pak mikrofonnya Bapak Dadang. Mikrofonnya dibuka dulu Pak Dadang. Belum terdengar Bapak Dadang. Mikrofonnya belum terbuka. Ah, sudah. Udah ya? Sudah. Ya, malam Kang Isnen. Ini saya tanya yang kita ini kan ibaratnya pasukan penjualan ya, bagian dari pasukan penjualannya mentoring umroh gitu ya, benar ya Pak ya? Ya. Nanti ujung-ujungnya kan harus di iklannya itu harus bagus. Nah, iklan yang bagus itu kan berkaitan dengan copywriting-nya dan lain-lain. Itu apakah sudah disediakan oleh mentoring umroh? Kita tinggal istilahnya tinggal posting doang, karena menurut saya kan materi ads-nya itu atau copywriting-nya itu yang paling menentukan gitu kan. Itu apakah sudah disediakan itu materinya? Kontennya. Oke, baik. Langsung saja Konten. Pak. Jadi kita untuk soft selling, kita sediain kontennya. Bahkan copywriting dan juga landing page kita sediain juga. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu keluar uang untuk beli domain, beli hosting, karena modal untuk domain hosting per tahun aja bisa 1 jutaan. Nah, itu kita sediakan. Termasuk juga konten tadi, copywriting, itu kita sediakan. Walaupun kita juga ngasih pembelajarannya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat copywriting sendiri, harapannya juga, gitu ya. Karena unik itu penting, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya mengandalkan yang disediakan aja, maka akan sama dengan agent-agent lainnya. Jadi di-tweak sedikit lah, di-tweaking sedikit biar berbeda, entah itu di headline, gitu. Nanti kita kasih tuh tools-toolsnya ada juga ya untuk buat copywriting menggunakan kamus ChatGPT kalau Bapak pernah dengar. Nah, itu kita nanti ada juga fasilitas itu bagi agentnya gitu. Jadi kita sediain. Oh iya Pak, saya juga ini masih agak rancu nih istilah, apakah kita yang join nanti itu member dengan agent itu sama nggak sih Kang Isnen? Member sama agent itu sama nggak sih kita itu? Oh, sama lah Pak. Sama ya. Jadi kita otomatis kalau gabung itu namanya agent ya gitu ya? Ya, agent. Gitu. Ya. Karena kadang-kadang disebut member, kadang-kadang disebut agent. Jadi itu sama ya, merujuk pada sama ya istilahnya kita. Maaf membingungkan ya. Oke. Ya intinya sih member kita ya agent gitu. Member kita tuh ada yang agent, ada juga yang jamaah Pak gitu. Yang jamaah berarti yang ikut jadi pernah ikut kelas-kelas umroh, kelas-kelas persiapan umroh, atau mereka yang pernah ikut umroh gitu. Ya itu berarti saya sudah cukup punya bayangan dan insya Allah makin bersemangat lah Pak Isnen ya. Terima kasih. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya Ibu Lisa, silakan Ibu Lisa. Ibu Lisa Nelvita ini sih. Di open mic-nya dulu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Isnan, ini saya mau nanya. Di saya itu kan setelah kita posting suatu iklan, di bawahnya udah ditampil itu kan promosikan. Nah, itu tuh kalau langsung transaksi di situ, apakah kita udah bisa langsung masuk ke sistem seperti yang Kang Isnan ceritakan hari ini? Terus yang pertama, yang kedua, saya mau nanya, saya kan udah bergerak di suatu travel. Bagaimana caranya travel yang punya saya ini bergabung sama Kang Isnan dan Kang Isnan membantu untuk ikut mempromosikannya gitu. Oh, Ibu punya travel gitu ya? Ya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Nah, yang pertama yang tadi itu Ibu iklannya kalau misalnya postingan di Facebook di bawahnya ada tulisan boost post atau iklankan postingan ini gitu ya. Itu namanya iklan boost post. Nah, kalau iklan boost post itu nanti objektifnya atau tujuan iklannya itu ke awareness, Bu. Yang tadi saya jelasin. Hanya untuk mencari perhatian, mencari kesadaran publik. Jadi audiens yang disasarkan oleh si Facebook itu random gitu ya. Facebook algoritma Facebooknya adalah menyebarkan konten ke sebanyak-banyaknya orang. Itu saja gitu ya. Jadi siapapun yang lewat disodorin iklan Bapak Ibu. Siapapun yang lewat disodorin iklan Bapak Ibu. Jadi nggak tertarget. Makanya itu biasanya kalau iklan yang seperti itu hanya banyak yang like, comment, share. Tapi leads-nya kalaupun masuk itu bukan leads yang sesuai dengan market kita, random gitu.
ada produk-produk tertentu yang dia bisa iklan dengan seperti itu. Misalnya boost post di Facebook ataupun boost post di Instagram. Biasanya produk yang harganya murah kayak gitu. Terus produk yang memang dia tidak perlu edukasi terlalu panjang. Misalnya percetakan gitu ya, atau stiker. Ya stiker ya kayak gitu gitu ya. Misalnya percetakan untuk stempel apa, jasa-jasa seperti apa. Nah, itu bisa pakai boost post karena dia nggak perlu edukasi panjang dan orang sudah tahu yang namanya kaos ya kaos gitu. Dan itu memang murah biasanya iklan yang menggunakan boost post gitu, tapi kurang efektif kalau misalnya kita iklannya produk yang mahal, apalagi pakai funneling seperti ini itu kurang bagus. Nantinya akan banyak leads sampah lah istilahnya. Leads yang masuk itu tidak berkualitas gitu. Terus yang kedua, kalau ingin bekerja sama dengan mentoring umroh, sebenarnya kita sudah open open collaboration gitu ya untuk travel tanggal 9 Maret bulan lalu Ibu. Jadi udah ada di grup itu sekitar 600 travel yang sudah join. Nah, sekarang kami sedang memfilter travel ini mana yang benar-benar track recordnya bagus, terus memang udah PPIU, sudah PIHK. Nah, jadi kami sudah kalau misalnya pun Ibu mau masuk gitu ya, tetap nanti difilter dulu gitu ya. Kami akan melihat track recordnya, keunggulan travelnya apa, bisa nggak nanti travel Ibu menjadi ataupun buka cabang yang mana dimiliki oleh member-member kita, agent-agent kita gitu. Jadi memang kita mencari travel yang fleksibel seperti itu. Nantinya bisa dijadiin perwakilan, jadi member kita yang di sini jadi perwakilan gitu. Karena biar agent kita bisa naik level kayak gitu. Gitu Bu. Jadi kalau untuk kerjasama sebenarnya sudah ditutup, tapi kalau misalnya mau ikut seleksi nanti chat ke saya, nanti saya kasih link formulir untuk mendaftarnya. Gitu Bu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ahmad Rahadian, silahkan. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, tadi kan banyak yang kita bahas itu kan untuk yang funneling gitu ya, Pak ya. Dan kalau untuk funneling sendiri kan untuk mendapatkan leads ya, itu kan intinya. Dan itu kan perlu tadi ada sponsor dan lain sebagainya gitu ya di Meta Ads gitu kan. Nah, saya beberapa ini kan saya ada banyak leads gitu. Sebenarnya saya udah punya leads ya. Ada juga sekitar puluhan ribu juga sih ya leads yang sudah ada gitu ya. Jadi ada mungkin beberapa di sini yang tanpa kita meng-create bagaimana leads ini jadi lebih baiknya soft selling atau yang hard selling ya langsung ya, karena mungkin ya karena saya ininya backgroundnya marketing gitu kan, jadi memang sudah ada leads dan tinggal bagaimana leads ini di cross selling lah ya. Karena kan saya juga bukan dari marketing umroh atau bukan dari yang sejenis gitu. Jadi seperti apa nih mungkin ininya gitu loh Pak Isnain. Itu Bapak Baik. leads-nya dari iklan Facebook WA. Ads atau Bukan maksudnya dari database, WA. database di Database-nya WhatsApp. WA. Ya, Pak. Itu dari iklan atau scraping gitu Pak? Karena saya udah dari ini sih, dari ini ya, dari udah lama beberapa banyak data. ya. Udah lama ya, kita Sudah memaintain pernah data sih. bertransaksi dengan produk sebelumnya gitu ya, produk lain gitu ya. Iya, betul. Campur lah ya. Iya, ada beberapa. Yang belum bertransaksi gitu ya. Betul. Nah, memang kalau untuk database itu, kalau misalnya Bapak dapatnya dari dari random gitu ya, misalnya scraping dari grup-grup WhatsApp gitu ya. Nah, itu biasanya masih perlu difilter lagi, Pak. Karena biasanya interestnya itu berbeda-beda kan. Ada orang yang masuk ke grup tujuannya apa, ada yang mau jualan gitu ya. Jadi sesama penjual jadinya gitu. Jadi Bapak harus cek lagi gitu ya. Terus kalau misalnya cross selling untuk produk haji dan umroh, bagusan pakai funneling atau langsung. Nah, sebenarnya mau itu ngiklan pakai Facebook Ads, mau itu database yang dari WhatsApp yang sudah ada, tetap itu perlu diedukasi gitu ya. Karena apalagi kalau kita tadi Bapak bilang bukan background sebagai agent umroh gitu ya. Mereka taunya Bapak jualannya misalnya rumah atau jualnya mobil gitu ya. Tiba-tiba jualan umroh. Nah, itu pasti mereka menganggap ini serius nggak gitu ya. Makanya perlu funneling agar mereka nanti masuk dulu tuh ke funnel kita. Mereka dapat edukasi dulu mungkin tentang travelnya, edukasi paketan umrohnya,
sampai edukasi keunggulan program-programnya, barulah penawaran paketan umrohnya. Itu pasti lebih ngefek gitu ya. Jadi database Bapak itu lebih conversion rate-nya lebih tinggi. Jadi tugas funneling itu adalah mengconversion gitu, dari yang tadinya calon jamaah menjadi jamaah gitu ya. Kalau iklan tugasnya beda lagi. Iklan itu tugasnya mendapatkan traffic. Nah, traffic yang udah didapatkan itu perlu di-convert jadi jamaah. Nah, itulah menggunakan funneling gitu. Makanya kami di sini memang banyak menyediakan funneling-funneling dengan tema-tema yang berbeda. Ada yang temanya umroh edukasi, ada yang umroh lansia untuk orang lansia, ada umroh milenial untuk targetnya adalah anak-anak milenial yang ingin membangun karir dan ingin mengumrohkan kedua orang tuanya, kayak gitu. Nanti akan berbeda itu setiap funneling itu, topik-topik yang dibahas di Zoom gratisnya berbeda. Produk Tripwire-nya juga berbeda, paketan umrohnya juga berbeda gitu ya. Jadi bukan umroh reguler jatuhnya, tapi umroh tematik. Ya, misalnya umroh birrul walidain, ya berarti umrohnya bukan untuk dia, untuk orang tuanya. Nah, maka kita akan mengumpulkan anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Kita akan sentuh perasaannya agar mereka membayangkan betapa besar perjuangan orang tuanya dan mereka jadi pingin cepat mengumrohkan kedua orang tuanya. Itu kan perlu pendekatan tuh. Perlu ada sesi-sesi edukasi, sesi-sesi Zoom agar mereka ya udah saya umrohin di sini gitu. Gitu Pak. Jadi lebih bagus funneling Pak yang kami praktekkan. Funneling ya. Artinya leads yang sudah ada ini kita create ke funneling gitu ya. Betul, tapi Bapak harus cari topiknya dulu gitu. Dan setelah ketemu topiknya, ini saya jadi kasih tahu caranya nih. Ini yang kami lakukan nih Pak. Setelah ketemu topiknya apa, cari orang yang expert di bidang itu, ajak kerjasama gitu. Ajak kerjasama dia sebagai pembicaranya kayak gitu. Bapak yang sebagai mungkin yang mempunyai database dan nanti juga mengelola grupnya kayak gitu. Tinggal Bapak nanti jadwalin Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3 bahas apa, paketan umrohnya tinggal di-create. Nah, Bapak di sini juga harus kerjasama dengan travel PPIU dan di MOU-kan agar tidak kena pelanggaran pasal mengumpulkan jamaah. Nah, kalau kita udah MOU dengan travel, berarti kita sebagai agent ataupun sebagai marketing si travel tersebut. Jadi kita boleh ngumpulin jamaahnya, gitu. Dan transfernya pun harus ke rekening travel, bukan ke rekening kita. Gitu. Iya. Gitu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama soalnya Bapak Rendra. Satu pertanyaan aja ya Bapak Ibu ya. Kita jam 9.30 insya Allah sudah berakhir sesinya. Ini saya sebenarnya ingin mengajak juga Bapak Ibu yang mau hadir kopdar, ini masih ada kuota lebih kurang 5 orang ya. Jadi yang tercepat silakan menghubungi nomor saya itu. Nanti saya kasih link untuk alamatnya, terus juga yang harus dipersiapkan apa aja. Ini acaranya besok pagi. Belum saya ganti. Ini tanggal 28 April. Jadi yang mau ikut kopdar besok itu kita banyak bahas strategi juga, bukan hanya teknis. Silakan yang mau hadir bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Acaranya besok pagi seharian ini. Jadi Bapak Ibu seharian nanti sama saya dan Mbak Hesti nanti kita di sana praktek. Kalau ada masalah-masalah itu lebih cepat handle-nya gitu ya. Karena untuk praktek Facebook Ads ini kalau misalnya Bapak Ibu yang nggak biasa sendiri itu agak susah. Jadi hadir ke sini ya. Khususnya yang di Jabodetabek. Oke, seperti itu. Silakan yang ingin daftar langsung aja ya.